Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Hukum Bacaan Ilmu Tajwid bersama Bu Santi. Anak-anak, di sini seperti yang kalian lihat, ilmu tajwid ini terbagi menjadi 11 bagian yang perlu kalian pahami. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ilmu tajwid itu terbagi menjadi 11 bagian. Yang pertama yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Kedua ada hukum mim sukun. Yang ketiga ada hukum mim tasdid dan nun tasdid atau biasa disebut guna. Yang keempat ada hukum bacaan lam ta'rif. Hukum yang kelima adalah hukum lam tebal dan tipis. Keenam, idgham mutamasilain. 7. Idgham mutaqaribain. 8. Idgham mutajanisain. Yang kesembilan yaitu mad atau bacaan panjang. 10 bacaan qalqalah dan yang 11 yaitu waqaf. Nah, anak-anak ini akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang menjadi dasar dalam ilmu tajwid, menjadi bacaan paling awal, paling pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami ilmu tajwid dalam kaitannya membaca Al-Quran. Seperti yang telah kalian lihat dan saksikan, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu idhar halki, idgham bilghuna, idgham bilaghuna, iqlab, dan juga bacaan ikhfa hakiki. Untuk materi yang pertama hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hukum bacaan idhar halki. Mari kita saksikan bersama-sama. Berikut ini akan Bu Santi tampilkan mind map mengenai hukum bacaan idhar halki. Nah, ini adalah tampilan mind mapnya. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian idhar halki. Pengertian idhar halki secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu idhar dan halki. Idhar artinya jelas, terang, sedangkan halki berarti tenggorokan atau kerongkongan. Bacaan idhar halki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki yang jumlahnya 6, yaitu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu, maka disebut bacaan idhar halki. Selanjutnya cara membaca bacaan idhar halki. Kita lihat bahwa dari pengertiannya idhar itu jelas dan halki itu tenggorokan atau kerongkongan. Jadi cara membaca bacaan idhar halki adalah pertama, kita harus membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Kedua, tidak boleh berhenti atau terputus agak lama. Dan yang ketiga, melafalkan nun sukun atau tanwin ini tidak boleh terlalu lama. Jadi pada intinya ketika ada bacaan idhar halki, kita harus membacanya dengan jelas tanpa disertai dengung. Tidak boleh mendengung. Harus dibaca jelas. Kemudian berikut adalah contoh bacaan idhar halki. Di situ ada beberapa contoh yang menunjukkan bacaan idhar halki, yaitu ada nun sukun bertemu alif, nun sukun bertemu ha, nun sukun bertemu kha,
bertemu ain, ghain, dan juga ha. Selain nun sukun, juga ada tanwin bertemu dengan huruf halqi. Mari kita membacanya bersama-sama. Contoh bacaan idhar halqi. Pertama dari tanwin bertemu dengan huruf halqi nggih. Wa mata'un ila ahadin hatta mu'minatun khairun syai'in alimun zaujan ghairahu wijhatun huwa. Nah, itu tadi adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf halqi. Selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf halqi. Berikut contohnya. An akuna wanhar liman khasyiya an'amta min ghairi anhu. Nah, itu tadi adalah nun sukun bertemu dengan huruf halqi. Nah, dibacanya harus jelas tanpa disertai dengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, yaitu huruf alif, ha, kho, ain, ghain ataupun ha, maka kalian membacanya harus dengan jelas, terang. Tidak boleh dibaca mendengung. Coba anak-anak praktekkan latihan membaca bacaan idhar halqi ini. Coba dibaca berulang-ulang dengan benar. Kemudian nanti jika sudah benar, anak-anak bisa mempraktekannya saat membaca Al-Quran. Dibacanya idhar halqi tidak boleh dibaca mendengung, harus dibaca dengan jelas. Seperti itu nggih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dengan mind map ini anak-anak bisa lebih mudah memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.